Dia coba nengok ke bawah, tapi nggak ada satupun yang megang. Nggak ada deh. Nggak ada, yuk jalan lagi. Baru anak tangga yang ketiga. Tak, tak, tak. Tiba-tiba orang yang bawa pacul itu ada di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Jaya dan Joni yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran kelanjutannya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gue, yaitu di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini nih. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngops cuy, biar nggak panik. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kemarin kan gue sempet naik biasa kan. Nggak bawa tamu, lebih ke gabut ya. Gue tuh naik ke salah satu gunung dan bawa molen. Ya kalian yang nge-follow Instagram gue pasti tahu siapa itu molen lah ya. Kucing kecil yang masih lucu, umur baru 2 bulan 3 bulanan gitu. Gue bawa naik gunung dan itu sekarang lagi viral banget tuh cuy. Di TikTok gue, di Instagram gue, di sosmed gue yang lainnya itu viral banget. Karena ya anti mainstream kali ya, baru pertama juga. Maksudnya mungkin banyak orang yang naik gunung bawa hewan peliharaan, dan ya mungkin gue aja yang lagi viral gitu kan. Dan ya intinya kalau kalian mau ngikutin jangan deh, karena kalau kalian baru pemula atau baru-baru naik gunung, karena gua ngeliat tiba-tiba enak bawa kucing gitu, lu mikirnya tuh wah gampang nih bawa kucing. Nggak segampang itu cuy. Gua bawa kucing itu pakai riset, banyak persiapan dan perlu prepare yang nggak sembarangan naik aja gitu. Ya intinya jangan ditiru kalau memang kalian masih belum paham dan ngerti gimana cara bawa diri sendiri aja, lu belum masih kepayahan gitu kan. Masih kedinginan disuruhkan lu tiba-tiba bawa kucing. Itu aja gua kemarin sempet kena hujan. Dan ya alhamdulillah nggak kenapa-napa kucing gua gitu kan. Dan intinya jangan dicontoh. Ya nextnya gua akan bawa dia ke Gunung Salak mungkin. Ya rencana sih gue pengen ke Gunung Salak lah sama dia. Ya nggak tahu nanti dapat tim atau gua cuman berdua sama mampus gua doang, atau gua nanti dapat barengan, nggak ada yang tahu juga. Ya tungguin aja nanti. Dan oke, kita lanjut ceritanya yang dimana kemarin itu Jaya sama Joni ada di lantai 13 dan ngelihat sosok yang lagi bawa-bawa pacul. Mereka itu lagi ketakutan dan duduk ngelamun gitu kan cuy, diem aja. Ngelihat nih, Jaya ini bilang, lah kok kuntinya berubah jadi pacul gitu kan, bawa-bawa pacul gitu kan. Joni ini langsung kayak, udah ya bah, diem aja diem. Ntar tiba-tiba itu nengok sosok makhluk dipacul sama itu sosok, lu bawa tau rasa. Lah, gue tuh sebenarnya males, tapi gue gedek badah sama lu, kata si Jaya itu kan. Lu ngapa kagak bilang dari awal sih kalau ini bangunan angker gitu kan? Setidaknya gue kagak bakalan mau diajak lembur sama lu. Ya udah sih kan ini bentar lagi. Ya bentar lagi lah, gimana kalau yang ngawasinnya kayak begituan? Tenang, sejauh ini sih gue belum diapa-apain. Lu mah mikirnya tuh belum diapa-apain. Kalau udah diapa-apain terus lu bisa apa? Emang ada jaminan BPJS buat gua, kata si Jaya tuh kan. Udah jangan baik bacot, ntar beneran nengok lagi. Ya terus gimana ini? Udah yuk pulang yuk, besok aja selesaiin dah. Gua agak mau di sini. Yalah tanggung ini paling setengah jaman lagi. Ya gimana itu? Tiba-tiba ada sosok yang bawa canggul begitu, mondar mandir. Lu kagak gaji kali? Elah, lu tau sendiri kan, gaji lu aja udah gue bayar kemarin. Terus gimana nih? Yaudah yuk kita kerja aja, kita cuekin aja. Setan juga kan gak seneng kalau dicuekin. Lagian kan lu punya ajian pamungkas tuh, gigi lu ajian pamungkas. Udah buru-buru. Akhirnya mereka buru-buru nyelesain di lantai 13 itu cuy. Buru-buru set udah selesai dan mereka harus turun.
Ketika mereka mau turun, ada dua opsi, yang dimana operator dari si lift ini, ya udah lu standby aja, pokoknya kalau gue belum balik, lu jangan sampai pergi-pergian lah, intinya kayak gitu kan. Ya udah iya, dia mau pergi ke lift nih, tapi sayangnya ketika di lift itu ada sosok Mbak Kun lagi ngejagain. Ketika mereka mau ngedeketin itu, aduh, tuh kesenangan lu, kesayangan lu ada di sono, mendingan kita jalan tangga aja yuk. Lah ada baik kata si Jaya itu kan. Ya udah yuk buru-buru dah. Ya jangan lari-lari juga kali. Lu udah tahu ini bangunan kagak ada pengamannya. Kepleset dikit, kegelincir dikit, kelar hidup lu. Iya sih. Ya tapi kan takut juga. Ya udah kalau takut mah takut nggak apa-apa, tapi jangan lari-lari. Ya udah ya pelan-pelan ya jalannya. Pelan-pelan lah mereka. Karena kondisinya di area yang ada liftnya itu dijagain sama Mbak Akun cuy. Dan sampai akhirnya melipirlah mereka ke tangga. Ketika melipir ke tangga, baru setengah jalan di bawah di lantai 13 itu ada kakek-kakek yang dimana masih kondisi bawa pacul gitu kan. Udah kayak kakek canggul aja. Ya elah, ini gimana ya? Udah gue pengen pulang ini. Lah udah jam 12, udah tengah malam gitu kan. Gue pengen pulang, pengen tidur ini, rebahan capek banget kerja, dia bilang gitu kan. Mana digangguin, terabas apa aja Pak, terabas gitu kan. Terabas gigi lu, dia bilang. Tiba-tiba itu pacul melayang, kenapa lalu? Mau gimana lu? Yalah, kali aja itu pacul gaib, pas dilemparin ke kita tembus ke badan. Iya tembus ke badan, kelar hidup lu, dia bilang. Itu gimana? Balik lagi dah, kita jalan emergency aja, dia bilang gitu kan. Yalah, naiklah mereka ke lantai 13 lagi, ke arah yang dimana ada satu tangga lagi, yaitu tangga emergency. Melipirlah mereka. Ketika mereka turunin tangga itu sampai di lantai 12, kondisinya kan memang belum yang tertutup ya, masih kelihatan juga sebenarnya lantai 12. Mereka itu sebenarnya nggak mau mampir atau nggak mau ke lantai 12 ini. Dan si Joni pun tahu bahwa di lantai tersebut itu ancamannya parah banget gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka baru nurunin beberapa anak tangga dari lantai 12, itu kedengaran suara orang minta tolong. Dan itu suaranya jelas banget. Joni itu langsung lari ke atas lagi sambil narik si Jaya. Jaya udah nolak. Lu ngapain nyamperin? Itu bukan manusia. Lu tahu dari mana? Disamperin lah dengan kengeyelan si Joni ini. Nyamperin, mereka celangak-celinguk lah, kok agak ada yang minta tolong. Joni teriak, "Gimana bang? Di mana lu?" Dicek lah satu persatu di lantai 12 ini, dicek ke sono kemari, nggak ada. Jaya udah negor nih, tuh kan gua kata apa? Kagak ada, itu bukan suara manusia, itu suara demit yang tadi ngejailin kita. Terus gimana nih? Ya ayo buruan pulang. Nah kondisinya ketika mereka lagi selesai nyari ini, itu deket tangga yang aslinya cuy, atau tangga yang memang bisa dilewatin gitu kan. Ya udah jalan sini aja. Mereka baru mau turun nih, hampir satu kakinya tuh mau turun ke anak tangga pertama. Kakinya Joni dan kakinya Jaya berasa ada yang megang. Sedangkan kondisi mereka berdua tuh jalannya begini cuy, kiri kanan gitu kan, nggak depan belakang tapi kiri kanan. Jaya sama Joni nengok, kaki gua kok berasa ada yang megang ya. Joni tuh langsung kayak aduh. Dia coba nengok ke bawah, tapi nggak ada satupun yang megang. Nggak ada deh, nggak ada, yuk jalan lagi. Baru ke anak tangga yang ketiga. Tiba-tiba orang yang bawa pacul itu ada di tengah-tengah, yang otomatis mereka berdua langsung lari dengan kondisi bergandengan cuy. Jadi saling pegangan gitu kan. Nah ketika saling pegangan, di depan ada tiang, dan mungkin karena ketakutan kali ya, yang satu kiri yang satu kanan, itu tangannya tiba-tiba langsung kesakitan dan teriak dong, gitu kan. Si Jaya ngomelin si Joni ngomelin si Jaya. Lu apa-apaan sih, bukannya lepasin gini-gini. Lah lu ngapain pegangan kayak orang mau nyebrang jalan aja. Ketika mereka lagi cekcok debat seperti itu, Mbak Akun ini itu ketawa cuy. Soalnya kayak cekikikan ketawa gitu kan, kayak ngetawain kelakuan mereka berdua lah. Demit aja ngetawain kelakuan konyol mereka berdua, apalagi kita gitu kan kalau yang tahu aslinya. Diketawain. Joni sama Jaya langsung tiba-tiba diem dan nengok.
Joni langsung kesel dong. Lu ngapa lu ketawa lu? Bisa-bisanya lu ketawa gitu kan. Jaya udah mulai kesel lagi dong. Emang sih Joni ini tipe orang yang bukan suka sih, lebih ke nggak seneng kalau diketawain orang atau diledekin sama orang gitu kan. Nah ini diledekin sama Demit, dia juga nggak seneng dong gitu kan. Apaan lu ketawa-ketawa, gue tonjok lu, dia bilang gitu kan. Jaya ini langsung gugur. Bisa-bisanya lu berani ngancem Demit. Udah ya buru jangan bacot, dia bilang gitu kan. Udah turun lah dia melalui tangga emergency ini cuy. Bener turun, tak. Satu lantai udah dilewatin, 2 lantai udah dilewatin. Dan pada saat itu pun Jaya kondisinya ngitungin per lantainya ketika dia udah turun. Menurut Jaya itu udah sampai di lantai 1 harusnya, atau di lantai dasar. Tapi anehnya dia tuh nggak sampai di lantai dasar, melainkan dari 13 ke 12, 13 ke 12 gitu aja terus siklusnya. Dan dia kayak ngerasa, bentar dah, gua ngitungin nih, setahu gua kita ini harusnya udah sampai bawah, tapi kok agak nyampe dan dicek pun ini masih dalam kondisi tinggi dan bahkan masih di lantai 12. Dan lagi-lagi ketika dalam kebingungan dan ngobrol sama si Joni, itu sosok Kunti masih ketawa cekikikan gitu kan. Masih ketawa aja cuy. Gimana sih ketawa Kunti gitu kan. Wah benar-benar kesel dong. Di situ ada kabel mungkin segini dilempar sama Joni. Sialan lu, dilempar pung gitu kan. Dan sosok Kunti itu bisa ngehindar atau bisa dikatakan terbang lah gitu kan. Set, hilang gitu kan. Joni langsung kesel. Wah sialan nih Kunti, tiba-tiba bisa terbang begitu, curang bener lu pakai ilmu gitu kan. Sini lu kalau berani turun, dia bilang, hadepin sama gua, kita main tonjok-tonjokan. Lagi ngancem itu sosok Kunti. Di belakang kedengeran ada suara kayak orang lagi ngegusur pacul. Gimana sih kalau ada orang ngegusur barang? Krek gitu. Mereka berdua langsung nengok ke belakang. Keringat dingin. Bahkan Jaya pun sampai pucet cuy. Awalnya sosok yang bawa pacul ini biasa aja. Ya perawakannya kayak pada umumnya manusia. Tapi kok sekarang hancur parah. Benar-benar parah banget. Perwujudan dari si sosok yang bawa cangkul ini gitu kan. Wah tiba-tiba ayangnya marah dong, Jon. Lu sih lagian ngapain sih makin ngancem itu Kunti? Ayolah makin runyem kan, udah mah kagak keluar dari ini bangunan. Turun juga kayak percuma, tiba-tiba didatengin sama itu kakek-kakek bawa pacul lagi, bapak-bapak bawa pacul gitu kan. Ini gimana, mana ngedeketin ke kita? Udah pelan-pelan, dia bilang gitu kan. Pelan-pelan lah. Jadi kayak mundur perlahan gitu sambil merhatiin. Dan sesekali Jaya ini bilang, jangan mundur-mundur, tiba-tiba kita kejangkang lu. Ya intinya mundur lah dia. Dan sampailah di mana di bangunan itu kan pasti selalu ada tiang cuy. Tiangnya yang disenderin sama mereka berdua ini adalah tiang yang bukan dekat bukan bagian pinggirnya, tapi satu tiang lagi baru sampai pinggirnya gitu kan. Udah kita berhenti di sini aja. Belakang lu lihat, ngeblong begitu, mundur. Tiba-tiba beda alam juga sama kayak dia. Terus gimana ini? Lah gua gak tahu. Lah gini aja dah, kata si Joni. Dia kan satu orang nih, kita berdua. Secara logika kalau kita lawan, masa iya kagak bisa ngalahin tuh satu orang. Jaya ini dalam hati tuh, gua tahu sih tujuan lu apa, tapi mohon maaf nih, dia bawa cangkul. Udah gitu dia Demit. Kalau kita lawan, ya salah satu yang udah kena pacul aja kelar. Lah lu siapapun yang nanti gak kena pacul udah pasti bakalan ya ketakutan, dan lu bakal ninggalin yang kena pacul gitu kan. Ya gue sih berharapnya lu duluan yang kena pacul. Kalau lu kena pacul gue bisa kabur dah tuh. Doa lu jelek banget sih. Terus gimana nih? Ya udahlah biarin aja, kita banyak doa. Yaudah keluarin jurus lu. Kagak ada, udah baca doa kita. Baca doa tuh mereka berdua cuy. Baca doa. Dan selesai baca doa, kirain itu sosok bakal ngilang. Lah ternyata cuy, bukannya ngilang, malah nambah satu lagi bebannya, yaitu si sosok Kunti. Yang dimana si sosok bapak-bapak yang bawa pacul ini, di belakangnya itu ada sosok Kunti cuy. Jaya sama Joni kayak bengong dong. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi nambah satu lagi sih? Ini dua sosok emang lagi senang apa ya, apalagi kasmaran gitu kan.
Masa iya kita ngegangguin mereka lagi mojok sih? Ah elah. Dan seketika sosok yang bawa pacul ini, dia tuh kayak ngomong tapi dengan nada yang gimana ya, pelan lah. Tolongin saya. Intinya kayak orang minta nolong cuy. Jaya ini langsung kayak, John minta tolong tuh. Ah gila kali lu, tulang tolong. Ya kalau manusia sih gue tolongin lah, ini demi. Ya udah makanya komunikasi biar kayak di film-film. Kalau lagi kayak gini komunikasi sama demit. Lu aja dah, lu kan berani. Kagak ada, ini kan kawasan lu. Ini kan tempatnya lu kerja, tempat lu nyari cuan. Lu yang ngadepin. Tapi nanti kagak ada tapi-tapian, udah guru lah biar kelar. Akhirnya si John ini ngeberanin diri. Jalan tuh paling 2 atau 3 langkah lah cuy. Dan si Jaya ini di belakangnya gitu kan. Tolong apa ya? Kenapa sih? Udah apa, jangan gangguin kita dan semua pekerja yang di sini. Kita di sini tuh mau kerja. Tolong jangan gangguin atau teror kami. Kalau memang kamu ngerasa ada masalah atau apa, silakan bilang aja. Nanti siapa tahu bisa ngebantu. Dengan spontannya si Johnny ini bilang kayak gitu. Lah namanya juga udah meninggoy kan, gimana mau bantunya gitu kan. Atau enggak mungkin si Johnny berpikiran ya memang lu ada beban atau masalah hidup apa sih ketika lu memutuskan untuk loncat dari gedung ini tuh. Ya udah bilang siapa tahu gue bisa bantu gitu kan. Tapi ini sosok demit cuma minta tulang tolong doang. Johnny tuh akhirnya kepancing dan kesel. Dari tadi gue tanya tulang tolong. Emang kagak ada akhlak nih demit, dia bilang gitu. Dan setelah selesai ngomong kayak gitu cuy, namanya di bangunan ya, bangunan atau yang belum jadi, memang angin itu selalu ada. Tiba-tiba udah kayak berasa di gunung yang dimana anginnya kencang. Dan kondisinya kan bangunan itu masih berdebu kan. Ya udah cuy, itu ruangan pokoknya berdebu penuh banget sama debu. Bahkan Jaya sama Yoni ini sampai nggak bisa ngelihat, atau mereka berdua sampai nutup matanya cuy. Atau kayak gini, loh berdebu nih, kenapa tiba-tiba ada angin sih? Pokoknya nggak tahu tuh. Dan mereka berdua ngerasa ketika nutup matanya itu seolah bahwa sosok itu berasa ada di sampingnya. Bahkan ketika ngibasin tangan, tek, kok kayak berasa ya? Bahkan Johnny ini sempat tanya, ini lu Jay? Tapi ketika nembalin itu ternyata adanya sebelah kiri, tapi dia ngerasa ada di sebelah kanan gitu kan. Kayak mereka tuh jalan pelan-pelan dan entah ada teriakan siapa pada saat itu. Berhenti. Ada orang yang teriak kayak gitu cuy. Dan mereka berhenti. Ketika berhenti, anginnya pun gak ada. Dan mereka berdua langsung kayak pelan-pelan ngebuka mata. Dan mereka berdua itu berada di samping atau dari bibir dari gedung tersebut. Yang dimana setengah langkah aja mereka ngelangkah lagi tuh, tek, mereka tuh langsung beng gitu. Udah kayak Superman aja tuh mereka berdua, Jaya sama Johnny. Dan udah gak ada cerita lagi nih tentang mereka berdua gitu kan. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua itu beruntung. Dan memang bisa dikatakan ya masih ada, ya masih dikasih kesempatan lah buat hidup gitu kan. Jaya sama Johnny, astagfirullahaladzim, apa-apa nih, cabut lari lagi lah mereka. Mereka itu dengan kondisi diteror dengan si sosok yang bawa pacul dan si kuntilanak gitu cuy. Mereka turun tangga dan itu nggak pernah sampai di lantai 1. Ketika mereka bisa sampai di lantai 1 adalah ketika azan subuh. Dan prosesnya pun itu lama banget. Dan mereka pun sampai habis tenaga. Bahkan di momen-momen terakhir, Jaya ini sampai kayak, aduh, udah duduk nih di tangga, lagi istirahat di tangga, itu udah kayak ngesot. Gua udah kagak kuat, dengkul gue lemes dah. Bahkan si Johnny pun kayak gitu cuy, mau sampai ngesot. Dan ketika sampai di lantai 1, itu sampai ditanya sama si operatornya, kalian berdua lama banget sih. Dan bahkan ngelihat bahwa dari muka-muka Johnny sama Jaya ini pada pucet gitu kan. Si operator ini tuh langsung kayak panik dan bawa ke ruang apa ya, bukan UKS ya, atau ke salah satu warung biar diobatin, dikasih minum, dikasih teh manis gitu kan. Bahkan salah satu dari pekerja ya di situ gitu kan, ada yang sedikit paham dan ngerti, yang ternyata mereka berdua ini cuy, itu tuh kayak bukan diruqyah, lebih tepatnya kayak apa ya, kayak diobatin lah. Ini minum, dibacain doa gitu kan. Dan setelah itu pun makanya bos,
lain kali kudu percaya. Nah kan udah kayak begini, kelar kan hidup lu. Mereka berdua tuh kayak diem aja, Joni pun diem aja. Dalam hati sih memang kesel juga, dongkol juga gitu kan, karena itu sosok tiba-tiba ya kenapa sih bisa-bisanya muncul gitu kan, dan neror mereka berdua, bahkan mereka kayak nggak diizinin buat pulang. Dan ada satu hal lagi dari si orang ini yang ngobatin atau ngasih air doa ini cuy. Dia bilang semoga dia betah. Dia bilang kayak gitu. Joni itu gak terlalu menghiraukan omongan dari orang ini. Yang gak lain, ternyata ada satu sosok, ada sosok yang ikut ke si Joni ini cuy. Dan memang pada saat itu pun si orang ini gak mau bilang, lebih tepatnya cuman kayak ngasih isyarat doang. Sedangkan si Jaya pun tidak terlalu menghiraukan atau tidak terlalu memperdulikan dari kejadian tersebut tuh. Dari omongan dari si orang yang bisa ngobatin itu kan. Singkat cerita, mereka diantar pulang lah cuy. Diantar pulang ke rumah masing-masing. Si Jaya diantar pulang ke rumahnya, si Joni pun diantar ke rumahnya. Mereka ini ketika bangun, ternyata mereka semua atau mereka berdua ini dalam kondisi sakit atau demam. Ya bisa dibilang sawan lah cuy kalau kata bocah mah gitu kan. Tapi anehnya Jaya 3 hari udah kelar, sedangkan Joni itu udah seminggu tapi dia belum selesai sembuh. Bahkan udah berobat ke sono ke sini tapi masih belum sembuh juga. Bahkan ketika Jaya nengokin itu, lu ngapa deh kagak sembuh-sembuh? Sambet kali lu, ketempelan kali lu, pada ngikut kan tuh ke badan lu, dia bilang gitu kan. Lagian gue baru inget nih kata Jaya. Lu inget gak omongan karyawan atau kuli yang di sana bilang, semoga dia betah. Gue tuh punya feeling atau punya firasat yang dimana ada yang ngikut nih ke badan lu. Lu jangan kayak begitu apa, dia bilang. Gak apa-apa kok, mungkin gue kecapean aja ini mah. Ya paling mentok-mentok tipes, dia bilang kalau kayak gini mah. Iya sih, tapi udah dah, gue doain moga lu cepet sembuh deh ya, dia bilang gitu. Singkat cerita, udah kelar nih Jaya nengokin, dan kita akan beralih ke si Joni ini. Yang dimana dalam kondisi sakit ini, Joni ini sering mimpiin si sosok makhluk tersebut. Terus aja masuk ke dalam mimpinya si Joni. Ternyata dari sekian banyak mimpi, semuanya mimpi serem kayak diteror gitu, dengan perwujudan dari si Joni yang nyeremin gitu kan. Ada satu momen yang dimana kayak dibawa ke kehidupannya dari si almarhum ini cuy. Yang gak lain keluarganya dia gitu kan. Ternyata si almarhum ini ninggalin 2 orang anak. Jadi kayak antara percaya dan enggak gitu kan. Tiba-tiba kebangun aja. Dan ketika kebangun itu dia sempat nanya ke beberapa karyawan yang meninggal ini orang mana sih bla 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 gitu kan, dengan kondisi si Joni ini sakit. Dan udah ditanya, dapat informasinya, alamatnya, akhirnya kayak mutusin, wah gua nggak bener, apa jangan-jangan dia minta buat gua ngasih gajinya itu ke anaknya gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Kayaknya kayak gitu kali. Udah deh gue coba cabut gitu kan, gue cari alamatnya, dan lagi-lagi minta tolong lagi ke si Jaya nih cuy. Minta tolong ke si Jaya, Jay, lu datang ke rumah gua ada perlu nih. Datanglah si Jaya. Dan diomongin lah tujuan maksud dari si Joni ini. Jaya ini sempat nolak kan. Dia bilang, wah gua agak mau dah kalau berurusan sama demit atau setan, dia bilang. Lagian juga kan itu mimpi, kalau benar, kalau kagak ya antara benar dan enggak sih gua agak tahu juga ya. Tapi yaudahlah kan tujuan kita, niat kita baik nih. Elah lu mah ada baik lagi. Lu ngapa jadi nyuruh gua sih, kan temen lu di kampungan ini juga banyak. Ya udah sih, kan udah tanggung gue minta tolong sama lu dari awal juga bantuin kerjaan gua. Masa kagak lu juga yang bantuin di terakhiran juga? Tenang, nanti gua kasih bonus, dia bilang. Bukan perkara bonus CS, ini masalahnya perdemitan nih. Kita sama-sama penakut lah, kalau kita berani mah dah lu kagak percaya sama gua. Lu tahu kan, demit aja gua tantangin, kasih Joni. Jadi ini bilang, iya ditantangin, tapi ujung-ujungnya kita ngibrit juga kan. Ya yang penting nyali dulu CS, beraniin, dia bilang gitu kan. Nggak suka-suka lu dah. Ya udah, yang penting kagak ada nih acara malam-malam kita ke sono. Yang penting berangkat pagi, nyampe siang atau sore, terus kita cabut pulang. Ya udah setuju, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, karena memang si Jaya ini bisa bawa mobil gitu kan, akhirnya pergilah pakai mobilnya si Joni ini. Dan kondisi Joni ini kan lagi sakit juga kan. Pergi gitu kan, sampailah sekitaran jam 2 atau jam 3 ke alamat yang memang sudah dikasih, atau ya alamat dari si almarhum ini. Sampai, dan ketika sampai ini akhirnya kayak kenal nggak namanya ini, ketemulah dengan rumahnya.
Ternyata di situ memang ada 2 anak kecil dan ada 1 yang ngurusnya, kurang lebih kayak bibinya gitu kali cuy ya. Dan ditanyalah, ini anaknya, ngobrol panjang lebar. Dan ternyata di situ baru tahu alasannya. Ternyata si almarhum ini meninggal gara-gara ya tuntutan ekonomi kali ya. Dan gue juga tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Kalian bisa menerka kenapa bisa melakukan seperti itu gitu kan. Dan di situ pun mereka berdua jadi kayak sedih gitu kan. Ternyata Jaya pun merasa bahwa dirinya tuh belangsak, tapi ternyata ada yang jauh lebih dari dia gitu. Bahkan saking gak kuat nahan beban hidup gitu kan, sampai ngelakuin ya bunuh diri seperti itu. Dan di situ pun Jaya tuh cuman bisa nangis gitu kan, ngisrek. Joni sempat nengok dan sempat, ngapain lu tiba-tiba nangis gitu kan. Dah lu kagak ada sedih-sedihnya apa itu ngedenger cerita. Iya sedih sih boleh, ya udah sih. Elah mengapa sih laki kagak boleh nangis, dia bilang gitu. Yaudah kan gimana nih, udah dah, karena berhubung cerita udah sedih, kita nginep sehari aja dah, kita hibur nih anaknya, kita belanja kayak kemana. Singkat cerita, mereka tuh yang tadi awal mau PP akhirnya kayak ngajaklah 2 anak ini untuk jalan-jalan. Dan si bibinya pun merasa percaya gitu kan. Dan si Joni pun menjelaskan kenapa mereka bisa sampai datang ini gara-gara diteror dan lain-lain gitu kan. Akhirnya percaya, dibawa jalan-jalan, dibawa belanja itu 2 orang anak itu. Dan setelah belanja itu akhirnya mereka istirahat tuh di rumah si bibinya ini gitu kan. Istirahat dan dikasih kamar lah mereka berdua. Dan maaf ya kalau kamarnya agak sedikit berantakan dan jelek, tapi mereka berdua gak masalah kok dan lain-lain gitu kan. Dan si Joni ini ngasih santunan juga, Bi takutnya besok kita buru-buru juga, ini saya kasih santunan bla bla bla, tak ngasih lah gitu kan. Oh ya makasih, bahkan sampai ya nangis juga lah gitu kan. Dan setelah mereka udah ngibur dari si bocil ini juga, mereka tuh istirahat mulai ke malamnya. Singkat cerita, ketika mereka lagi istirahat, ada suara orang ketok pintu cuy. Tok, kirain ada tamu. Mereka cuek dong, karena mereka kan yang bukan yang punya rumah kan, diem aja. Dan gak lama memang ada orang yang ngebuka pintu seolah kayak dipersilahkan masuk. Jaya sama Joni kan kayak saling nengok. Weh, kayaknya ada orang tamu nih, siapa? Mungkin masih keluarga. Ya udahlah diem aja kita di sini gitu kan. Di luar itu ada orang ngobrol. Bener-bener ada orang ngobrol. Dan suara orang ngobrolnya pun itu kedengeran kayak suara dari anak-anaknya dari si almarhum ini cuy. Bocil-bocil juga tiba-tiba bangun tuh. Jangan-jangan masih keluarganya kali ya. Apa kita keluar ya? Gak enak kan, kita juga belum bisa tidur nih. Lumayan nih ada temen ngobrol gitu kan. Ya udah yuk keluar yuk. Mereka keluar lah dari kamar itu, ngebuka pintu. Dilihat di tengah rumah itu gak ada 1 orang boy. Kok gak ada? Nengok kiri kanan. Gak lama ada si bibinya keluar dari dapur. Loh kalian belum pada tidur? Belum Bi, mau minum ini. Oh mau minum, aduh saya lupa, dia bilang gitu kan. Ya udah bentar. Diambilin teko sama gelas, ditaruh di dekat pintu gitu kan. Nanti kalau mau minum di sini aja ambil, atau mau dibawa masuk juga nggak apa-apa. Apa perlu cemilan, mau makan lagi, dia bilang gitu kan. Enggak, cuman mau minum doang. Akhirnya dibawa tuh teko sama gelasnya ke dalam dan mereka ngobrol. Tadi suruh siapa cuy? Lah bocil-bocil juga nggak ada kan. Coba bentar deh, kata si Joni tuh, gua keluar dulu kali ya. Keluar lah. Bi, anak-anak udah pada tidur ya? Oh iya kan tadi tahu sendiri masnya, mereka udah pada tidur. Iya sih. Emang kenapa, kata si bibi itu? Enggak apa-apa kok. Oh ya udah tuh, balik ke bibi, balik tidur lagi aja ya. Iya Bi, tidur lagi aja. Dan gak lama si Joni pun masuk lagi kan. Dengar gak? Iya sih. Atau siapa ya? Aku gak tahu dah. Yaudah yuk rebahan lagi lah. Ada yang ngetok pintu lagi. Tapi kali ini ketika ngetok pintu itu gak ada yang ngebukain pintu sama sekali, tapi terus-terusan ngetok. Jaya ini nyinggol. Kok gak ada yang bukain sih? Si bibi kecapean kali ya. Apa kita bukain? Apa kita tengok aja, intip di jendela. Di kamarnya ini memang ada jendela yang keluar, tapi mereka ngintip nggak bisa gitu kan, kayak ya udahlah kita keluar lah, bukain aja atau kita intip, takutnya diintip itu siapa gitu kan. Akhirnya mereka keluar dan ditanya dulu siapa di luar, tapi masih ada yang ngetok, nggak adanya tok. Mereka belum punya pikiran aneh-aneh atau punya pikiran yang kemana-mana. Cek ke jendela, memang ada 1 orang tapi nggak kelihatan mukanya. Dan anehnya ketika ngintip itu cuma si Jaya doang, sedangkan si Joni ini nggak. Woi ada orang tuh tapi nggak nyaut. Gimana? Ya aku bingung lagi, buka apa kagak ya. Pakaiannya dari si orang ini
itu mirip banget dengan pakaian dari almarhum cuy. Tapi karena yang lihat ini Jaya kan jadi nggak tahu gitu kan. Dibukain lah pintunya masih Jaya, dibuka, dan di depan pintu itu adalah sosok almarhum yang ternyata ketika ngelihat Joni cuman bisa diem mati. Sedangkan Jaya bingung karena perwujudan dari si orang ini normal, nggak ada yang aneh, nggak ada yang serem. Tapi cuman nggak ngomong doang, jalan dan duduk di tengah rumah. Dan sampainya duduk, si orang ini nih, terima kasih ya, ngomong kayak gitu sambil senyum dan balik lagi kayak yang tadinya nengok bilang ngucap terima kasih, balik lagi gini dan berdiri langsung masuk ke dalam kamar si anak tersebut. Sedangkan kondisi dari si Joni ini itu masih diem mematung di depan pintu. Sedangkan Jaya kayak aneh, ngapain lu? Itu siapa yang anjir, dia bilang gitu. Tiba-tiba masuk, bangunin bibi kali ya, bangunin bibi. Sedangkan Joni masih belum. Akhirnya Jaya ini karena bingung kan, Bi, bangun Bi. Dan gak lama bibi keluar. Ya ada apa mas, kenapa? Tadi ada orang masuk, terus tiba-tiba masuk ke kamar. Ah, siapa yang masuk loh? Kenapa kalian gak bangunin? Kenapa gak ditanya itu siapa gitu kan? Ya kita juga bingung kenapa tiba-tiba bangunin. Tadi kita panggilin gak nyaut soalnya. Akhirnya si bibi ini ngecek ke dalam kamar dari si anak-anaknya ini. Ternyata ketika masuk ke dalam kamar dari si anaknya ini, itu gak ada siapapun. Bener-bener gak ada siapapun. Bahkan Jaya pun sampai gak percaya. Wah Bi, jangan ngadi-ngadi lu Bi, dia bilang gitu kan. Gue tuh beneran lihat bahwa itu ada orang. Bener, gak ada siapa-siapa. Jaya mastiin dong, ngecek, ternyata memang gak ada siapa-siapa. Sampai ditengok ke bawah kasur, ke dalam lemari, memang gak ada. Bahkan ke langit-langit yang memang gak ada lubang gitu, ya memang gak ada siapa-siapa. Dan di kamar dari si bocil ini pun gak ada yang namanya jendela cuy. Jadi kayak, tadi siapa dong gitu kan. Dan akhirnya ditanya lagi, oh Yoni, itu tuh kayak masih diem dong. Dan gak lama Joni ini langsung kayak nyindir dia. Astagfirullahaladzim, sambil ngelus mukanya. Dan gak lama si Joni ini langsung nangis berurai air mata. Seketika Joni ini langsung lari ke dalam kamar dari si anak ini dan kayak meluk gitu kan. Gak tahu tuh refleks aja meluk gitu kan. Dan akhirnya si anak ini pun kebangun. Lah om kenapa masuk ke kamar terus tiba-tiba nangis gitu kan. Kayak Joni ini cuman bisa gak apa-apa kok. Dan dalam hati Joni nih, pokoknya lu bakal gue jadiin anak angkat gue. Dan singkat cerita Joni ini keluar dan langsung ngomong serius ke si bibinya. Bi, ini mah terlepas dari diizinin atau enggak, ya syukur-syukur kalau mau dititipin di saya anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau mau di sini pun nggak apa-apa. Semua biaya sekolah saya akan tanggung termasuk jajannya. Jaya tuh langsung bingung dong. Ini orang bersahabat apaan? Dan ngejelasin lah si Joni ini. Ternyata cuy, sosok yang datang pada saat itu adalah sosok almarhum. Jaya itu langsung keringat dingin dan pucat. Astagfirullahaladzim, lu tahu dari mana? Dan langsung nunjukin salah satu foto. Bi, ada gak foto dari almarhum? Ada, tunjukin nih. Dan pas si Jaya ngeliat, astagfirullahaladzim, beneran dong. Ternyata ini sosoknya. Ya Allah. Terus maksud lu itu, lah gue agak tahu lah ada angin apa, tapi gue kayak tergerak. Ya udah nggak apa-apa. Biar intinya gue nggak berharap dapetin pahala atau apapun, yang intinya nggak apa-apa, ini gue biayain. Dah, ketika tadi lu tahu kan, sosok itu almarhum itu bilang makasih sambil senyum, kayak senang banget. Itu bener-bener kayak, gue bukannya takut tapi gue justru kayak terharu dan gue harus ngelakuin sesuatu. Di situ pun Jaya langsung meluk dong. Weh, the best lu emang temen gue dah. Nggak apa-apa gue diteror sama Demit, tapi lu emang baik banget, kata si Jaya tuh. Gue dukung, dia bilang. Dan bibinya pun nggak bisa berkata-kata. Dan memang pada awalnya tuh kayak nggak ngasih izin untuk tinggal karena ya namanya juga orang gitu kan. Dan si Joni pun tidak mempermasalahkan karena ya mungkin takutnya kenapa-napa atau dijual atau jadi orang jahat gitu kan, nggak apa-apa. Tapi John ini bilang, next kalau mau main ke rumah saya main aja, nanti saya kasih alamatnya, nanti saya kasih ongkosnya berapa, dan saya minta kontak ke rumah di sini, nanti datang aja ke sana gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya mereka ngobrol panjang bahkan sampai pagi, dan termasuk sama si bibinya ini cuy.
Dan setelah dari obrolan itu pun mereka pagi-pagi itu akhirnya pergilah atau pulang gitu kan, sekitaran jam 8 mereka pamitan setelah obrolan panjang dan tidak ada teror lagi nih cuy. Dan ketika pulang ini dua anaknya ini meluk cuy, Om nanti main lagi ya. Dan itu tuh kayak momen-momen mengharukan yang dimana salah satu dari anaknya ini, Om kenapa pergi sih, kenapa nggak main lagi, jalan-jalan lagi, jajan lagi gitu. Bahkan Jaya pun kayak anjing udah ngembang banget di sini anjir. Kagak, kan anaknya tuh umuran sekitaran 3 atau 4 tahunan coy. Ya bisa ngomong, udah bisa ngomong gitu kan, kayak aduh lagi lucu-lucu banget lah. Dan emang anaknya tuh bener-bener lucu gitu kan. Dan memang selisih anaknya nggak terlalu jauh, 4 tahun sama 5 tahun, cuman selisih 1 tahun 1 tahunan doang gitu kan. Udah nanti kapan-kapan Om main kesini lagi, dan nanti kan tuh bibinya udah dikasih ongkos, nanti kalian main aja ke rumah Om ya, nanti di sana Om ajak main jalan-jalan sama Om satu ini. Ya kata Jaya tuh, nanti kita main kuda-kudaan di sono lah, kita main dinosaurusan, pokoknya di sono banyak mainan pokoknya. Nanti kalau udah sampai sana kabarin Om juga gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya perpisahan mereka dengan si bocil-bocil itu selesai lah cuy. Singkat cerita mereka pulang lah ke Jakarta, dan di situ pun Jaya cuman geleng-geleng. Lu yakin sama keputusan lu, kata dia gitu kan. Kayaknya gue yakin sih, gue juga nggak tahu lah, nggak apa-apa lah, lagian juga kerjaan gue enak, cuman ngebiayain anak 2 doang mah gampang, dia bilang gitu kan. Ya tapi kan lu belum nikah juga, nanti lu punya anak, udah itu urusan belakangan, masalah rezeki mah ada aja, dia bilang. Lagian juga orang tua gue nggak akan keberatan kok. Ya udah sih, gue masalah utama support aja, dia bilang gitu kan. Berhubung lu jadi orang the best nih, orang yang gue bisa banggain, kita naik gunung bareng sama tim gue, pokoknya udah tenang. Next kita naik gunung berapa hari, kita kan udah stres nih gara-gara diteror sama kerjaan lu, kita bakal healing. Kebetulan memang ada agenda nih sama tim gue untuk naik ke salah satu gunung, lu mau ikut nggak, dia bilang gitu kan. Wah boleh tuh. Dan kondisinya gue juga agak aneh nih, gue tiba-tiba selesai dari pulang rumah itu, gue langsung agak enakan ya, badan gue kayak ngemplong aja gitu. Nah bener tuh, berarti lu ketempelan. Dan apa yang diomongin sama si kuli yang waktu di sana itu kayaknya bener tuh, ada yang ngikut. Wah bener sih ya. Ya udah dah, alhamdulillah, yang penting dari kejadian ini ada sesuatu hal yang positif yang gitu kan. Ya udah pulang. Singkat cerita mereka pulang tuh, dan dalam perjalanan pun ngejelasin lah Jaya ini tentang nanti pendakiannya kayak gimana ya. Intinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut, dan dia pun akan minta izin ke timnya untuk bawa satu temannya ini. Ya semoga aja diperbolehkan gitu kan. Dan si Joni pun kayak antusias, ya gue berdoa sih semoga dibolehin. Bolehlah, tenang, masalah biaya mah. Jaya dalam hati, ya lah masalah biaya, tenang CS itu kaya gue tahu, tapi ada yang jauh lebih kaya daripada ente. Wah yang bener, lu kagak tahu, kaya, ganteng, udah gitu naik gunung, senior gue juga. Wah boleh tuh, nggak apa-apa dah. Ya udahlah, kan 50-50, lagian juga kan gua nggak mau naik yang nggak bermodal juga, seolah kayak si Jaya ini kesindir, yang dimana dia kan kalau naik gunung emang nggak pernah keluar modal cuy gitu kan. Udah nggak usah bawa duit ah. Udah akhirnya mereka pulang, dan sampailah mereka di rumah, dan ternyata si Jaya pun akhirnya dikasih duit lagi lah sama si Joni ini gitu kan. Dan mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di situ pun. Dan singkat cerita mereka pulang masing ke rumahnya gitu kan. Dan sampai akhirnya Jaya pun nelfon kedua temannya yang dimana akan melakukan pendakian pada saat itu. Dan sampai akhirnya nih, dan mereka berdua pun tidak mempermasalahkan jika mau bawa temannya gitu kan. Karena kan sebelumnya juga kan Jaya Anggus itu pernah bawa orang gitu kan, dan gak ada masalah juga gitu. Si Ilham pun ya silakan aja kok, lagi juga kita tim yang santuy gitu kan. Dan masalah kejadian dari lantai 12 ini pun sudah clear, sudah aman. Tidak ada sosok yang bapak-bapak bawa cangkul lagi. Tapi cuy, yang aneh adalah di situ kan ada 2 sosok, yang dimana sosok bapak-bapak bawa cangkul dan sosok kuntilanak. Bapak-bapak bawa cangkul ini almarhum yang meninggal loncat. Nah kuntilanak ini masih jadi pertanyaan nih, kemana hilangnya, karena memang udah nggak ada gangguan lagi di bangunan lantai 12 itu. Kalian bakal tahu di cerita nextnya cuy. Dan cerita lantai 12 ini gua tutup sampai sini, dan benar-benar tamat. Segala sesuatu dari cerita ini yang ada positifnya silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.